Jadi tadi kan pertanyaannya itu kenapa sih cegukan itu? Jadi saya mau jelasin kalau misalkan cegukan itu sebenarnya adalah mekanisme kontraksi dari otot di tubuh kita. Kontraksi itu apa ya? Gerakan otot ya, kontraksi itu ya kalau di bahasa awamin. Nah, itu gerakan ototnya itu mulai dari daerah leher, pita suara, interkosta. Interkosta itu otot di antara dada sampai ke diafragma. Diafragma itu otot antara paru-paru sama perut ya. Nah, kalau memang ternyata ada tiba-tiba perubahan gitu, misalkan kaget ya, macam-macam ya, kita bisa jelasin satu-satu. Prinsipnya adalah perubahan secara mendadak, kontraksi cepat gitu. Itu akan menimbulkan gerakan dari pita suara yang menutup secara cepat, yang diglotis namanya, sehingga muncul bunyi hik. Nah, makanya kalau di luar negeri kan disebut hiccups atau Sikap. cegukan ya. Secara medis kan kita nyebutnya singultus ya. Dari luar negeri banyak disebut dengan hiccup. Sebenarnya kata-kata dari hic. Nah, itu dari pita suara yang tiba-tiba nutup. Nah, penyebabnya macam-macam. Yang kita bahas sih dok, yang dari postingan pertama Oke. kemarin tentang cuka Nah, apel. nah Kenapa iya kok bisa benar. bikin cegukan itu? Nah, sebetulnya bukan masalah di cuka apelnya. Masalahnya adalah di masing-masing orang yang pada saat itu muncul iritasi akibat cuka apel atau tidak. Kalau misalkan penggunaan cuka apel itu kan rutin setiap hari, bahkan itu bisa untuk treatment macam-macam ya. Tapi memang mungkin pada satu, dua pasien, atau mungkin yang berlebihan penggunaannya, timbullah iritasi. Nah, iritasi ini yang dapat mengakibatkan cegukan. Karena pada saat iritasi bisa terjadi kontraksi atau gerakan otot yang tiba-tiba. Nah, ototnya ini kalau misalkan di jalan pencernaan, itu kan salah satu yang merangsang adalah otot yang dipersarafi saraf vagus. Vagus itu saraf nomor 10. Nah, saraf itu digerakkan oleh tubuh tanpa kita sadari. Jadi kalau tiba-tiba saraf itu bergerak, ya muncul kontraksi otot tersebut. Nah, tapi apakah hanya pada orang yang mengkonsumsi cuka apel berlebih atau pada orang yang tidak bisa mentoleransi cuka apel? Tidak hanya itu, bisa juga pada minuman bersoda. Terus makan terlalu banyak dan cepat, itu bisa juga. Kemudian iritasi diakibatkan rokok dan alkohol. Jadi pada prinsipnya adalah karena iritan. Bahkan makanan pedas bisa juga. Jadi kalau memang ternyata makannya cepat atau makan terlalu pedas, timbul kontraksi yang berlebihan, ibaratnya kayak kaget gitu ya ototnya, muncul tuh untuk cegukannya. Jadi bukan salahnya di cuka apelnya, tapi karena mekanisme iritasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan pada kondisi yang misalkan perutnya kembung, kemudian khawatir muncul cegukan, apalagi punya riwayat asam lambung yang meningkat, itu bisa juga mengkonsumsi obat yang mengandung simeticone. Biasanya obat-obat ini terdapat pada obat-obat MAH. Nah, obat itu bisa mengurangi distensi. Distensi itu kembung ya, jadi mengurangi gas di lambung sehingga tidak ada tekanan. Karena kalau tekanannya terlalu regangnya terlalu cepat, nah itulah yang menyebabkan refleks tersebut. Nah, refleks itu bisa ini istilahnya kayak agak sial ya dok ya, soalnya lama ya 2 minggu ya. Biasanya rata-rata kurang dari sehari Betul. gitu. Yang akut itu kurang dari 48 jam. Kalau kita sebut kronik udah lebih dari 48 jam. 2 minggu itu cukup lama ya. Apakah benar nggak sih kalau misalnya cegukan itu karena terlalu cepat makan sama makan makanan pedas? Mm -mm. Berarti itu benar Ya, ya dok ya? betul, yang seperti yang tadi udah saya sampaikan, itu benar banget. Bahkan ada pernah saya baca di jurnal itu rata-rata anak-anak itu kalau lagi makan, itu sebetulnya lagi makan terus dia kan anak-anak kan fokusnya beda ya sama kita ya. Kadang-kadang itu dia kalau misalkan kaget anak-anak itu pas lagi makan, nggak hanya resiko tersedak aja ya. Kalau resiko tersedak kan bahaya banget. Itu paling sering Betul. pada anak-anak kalau misalkan makan kaget itu muncul cegukan pada anak-anak justru. Tapi Oke. sebenarnya cegukannya nggak bahaya, yang jadi bahaya adalah kesedaknya. Apa benar nggak sih kalau misalnya cegukan itu bisa karena nggak cocok sama jamu? Oke. Jamu, jamu habis minum jamu gitu maksudnya dok.
Jadi untuk jamu itu sebetulnya boleh untuk semua orang tergantung jenisnya. Saya sih nggak hafal ya jenis jamu-jamu tertentu. Tapi sebenarnya itu tidak hanya jenis jamu. Jenis makanan tertentu pun itu bisa mengakibatkan cegukan bila orang tersebut tidak kuat lah, istilahnya tidak bisa mentoleransi makanan itu masuk di dalam tubuhnya. Contoh ternyata sifatnya asam banget. Gitu. Ada juga, mohon maaf nih, ada jamu yang sekarang ini dicampur steroid juga ya. Nah, jadi ada yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan uh, yang kayak jamu, mohon maaf nih, kayak misalkan yang ilegal ada juga yang dicampur steroid, tujuannya untuk mengurangi pegel-pegelnya secara cepat. Tapi jangan lupa, steroid itu bisa meningkatkan asam lambung. Jadi kalau misalkan selain asamnya, itu peningkatan asam lambungnya yang secara cepat yang dapat mengakibatkan tekanan di lambung, distended, tekanan di lambungnya akhirnya memicu cegukan. Itu bisa juga. Apakah emosi bisa bikin cegukan? Hmm. Jadi untuk emosi itu ada teori yang menyampaikan kalau misalkan faktor stres, nggak hanya emosi ya, stres, emosi itu muncul cegukan. Mekanismenya itu sebetulnya itu dari mekanisme dari sistem saraf dari pusatnya. Pada saat terjadi emosi, tentu banyak sekali faktor di dalam tubuh yang sedang bekerja. Salah satunya adalah saraf, tapi bisa aja dalam tanda petik apesnya kena saraf di vagus. Nah, saraf itu kan saraf yang mempersarafi, yang bergerak tidak dikendalikan otak kita secara sadar. Kalau teman-teman bingung, saraf vagus ini untuk apa sih saraf nomor 10? Saraf nomor 10 itu refleks batuk, itu saraf vagus. Refleks kalau misalkan batuk terserat, menelan, itu refleks saraf vagus. Pencernaan saraf vagus. Detak jantung itu saraf vagus juga. Jadi semua pencernaan juga ya. Jadi gerakan yang tidak dikendalikan oleh tubuh kita secara uh, secara aktif ya. Jadi kita misalkan kita pengen nggak bernafas kan nggak bisa. Pasti kita pengen nafas, detak jantung kita pasti bergerak. Nah pada saat orang yang dengan kondisi stres itu timbul mekanisme yang berbeda pada saraf tersebut. Sehingga ada timbullah senyawa tertentu yang ibaratnya itu kayak akhirnya gerakannya lebih cepat. Sebetulnya tidak hanya pada cegukan loh ya. Kayak misalkan pada kasus stresor, orang yang stres, itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Ini mekanismenya sebenarnya mirip. Cuman ini kebetulan kenanya di cegukannya. Tapi kalau misalkan kalau di asam lambung kan kena di lambungnya. Mekanisme itu gini, saya pernah baca. Kalau memang ternyata di otak itu ternyata membutuhkan energi yang cukup banyak untuk tubuh kita. Pada saat kita stres misalkan. Nah, itu tubuh membutuhkan energi yang banyak. Otak mengirimkan sinyal ke lambung, lambung memberikan asam lambung, terus kita mikir, wah, supaya kita lapar nih, terus kita makan. Nah, peningkatan itulah yang bikin distensi dari lambungnya dan mengakibatkan bisa mekanisme cegukan juga. Jadi kalau dihubungkan secara ilmiah bisa seperti itu. Secara hipotesisnya seperti itu. Cuman kalau mekanisme yang sampai sekarang muncul cegukan, itu semuanya memang teorinya macam-macam. Mulai dari iritasi, gangguan sistem saraf pusat, kemudian gangguan distensi di pencernaan, bahkan efek samping obat itu juga bisa, gitu dok. Orang tuanya diabetes. Okay. Nah, diabetes itu pada waktu akhir-akhir sering cegukan dok. Itu kenapa ya kok penderita diabetes bisa? Apa karena cegukannya itu apa karena diabetesnya, apa karena salah makannya, apa karena obat-obatannya, atau karena memang kondisi esofagusnya yang iritasi dong kalau penderita diabetes? Oke. Jadi kalau pada kasus diabetes, untuk efek samping obat dari diabetes yang menyebabkan cegukan, sampai sekarang saya masih belum pernah baca. Jadi pada kondisi diabetes itu terjadi gangguan dari sistem sirkulasi pembuluh darah. Sebetulnya di semuanya ya, di seluruh tubuh. Pada saat ada gangguan sirkulasi di lokasi tertentu, itu bisa menurunkan fungsi lokasi tersebut, di saraf tersebut. Kalau misalkan gangguannya di telinga, ada pasien saya juga dengan gangguan fungsi pendengaran diakibatkan karena
diabetes. Itu karena gangguan sirkulasi darah ke arah koklea yang akibatnya menurunkan fungsi. Nah, pada kondisi ini bisa juga penurunan sirkulasi pembuluh darah itu ke organ tertentu atau ke syaraf tertentu, salah satunya ke vagus ini, yang dapat mengakibatkan gangguan dari cegukan ya. Jadi munculnya cegukan, itu yang saya maksud. Gitu dong. Berarti kompleks ya, Kompleks. termasuk dari gangguan saraf dan pembuluh darah pada penderita diabetesnya ya dok ya? Ya. Okay, Bahkan mungkin yang paling banyak orang nggak ngerti ya, jadi gangguan pendengaran itu secara teori ada juga yang diakibatkan karena faktor diabetes. Itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Itu bisa juga. Jadi kompleks sih. Kenapa kok ada yang pernah punya anak, terus anaknya dibius. Nah, setelah dibius dia mengalami cegukan. Nah, itu ada hubungannya nggak sih, dok? Ya. Untuk pembiusan kan obatnya macam-macam ya, saya mungkin nggak hafal ya. Jadi kita sebetulnya mekanismenya kita kembalikan lagi kenapa cegukan itu. Cegukan ada diakibatkan karena mekanisme dari sistem saraf pusat, bisa juga diakibatkan karena faktor iritasi. Jadi kalau misalkan ini mungkin karena faktor sistem saraf pusatnya ya yang terganggu atau terjadi masih ada efek samping dari obat bius tersebut. Tapi ingat ya, nggak semua yang dibius itu cegukan ya. Betul. Jadi kalau misalkan saya kemarin ada sih, saya kemarin melakukan tindakan operasinya operasi amandel lagi pada saat itu. Nah, pada saat operasi amandel, pasca operasinya pasien cegukan. Nah, padahal kalau misalkan operasi amandel kan nggak boleh gerak terlalu banyak, ngejen ya, nggak boleh ngejen gitu. Itu adalah satu pasien saya cegukan selama saya jadi dokter THT berapa tahun ya? Hampir 10 tahun ya. Itu baru satu itu. Jadi jangan dipikir semua pas orang yang dibius ganti cegukan, jadi jangan takut ya. Nah, sekarang pertanyaannya tuh dok, yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya, itu gimana sih dok cara kita mengatasi cegukan kalau di rumah? Saya aja ya, kalau misalnya cegukan cuma dalam waktu 5 menit aja itu capek banget loh, jadi sakit banget ya. Nah, itu kira-kira ada nggak sih solusi terbaik untuk menghilangkan cegukan di rumah dok? Ya, sebetulnya ada beberapa cara yang diharapkan bisa membantu untuk cegukannya. Misalkan kita lihat dulu ya, karena mekanismenya cegukan itu, supaya tahu kenapa ini dilakukan ya, karena mekanisme dari cegukan itu, dia itu kontraksi tiba-tiba di pita suara, leher, otot dada sama bawah jalan makan. Nah, itu tata caranya kita harus menekan dari otot tersebut supaya tidak bergerak secara aktif. Caranya adalah menarik nafas secara kuat, terus ditahan. Tarik nafas, saya contohin ya. Iya, betul. Ditarik, terus ditahan. Nah, ditahan. Pas ditahan ini, nanti pas cegukan itu kan dia tidak bisa kontraksi. Ini diharapkan untuk menginhibisi itu apa kalau bahasa awamnya? Menekan dari refleksi tersebut. Jadi ditarik nafas, terus ditekan. Ada juga yang melakukan mekanisme falsafah, tapi falsafahnya agak berbeda ya. Falsafah itu kalau di THT itu tarik nafas, terus kayak ditiupin, ditutup hidungnya terus ditiup. Ditiup tapi bukan yang nanti keluar di telinga. Kalau untuk yang orang diving itu kan namanya equalize ya, untuk dikeluarin lagi di telinga untuk ngatur tekanan. Tapi ini bukan, ini ditekankan ke bawah. Jadi tarik nafas, ditutup, dingejankan ke bawah. Jadi itu harapannya bisa menekan otot dari dada ya, supaya nggak gerak cepat. Karena itu permasalahannya adalah bergerak dari cepatnya itu. Ada beberapa jurnal, ada juga yang mengatakan nafasnya dari itu plastik ya, dok. Pernah tahu ya? Gitu ya. Ya, gitu juga. Jadi nafas cepat dari plastik. Tapi gitu. kalau nafas cepat kan kita malah gerakin otot lebih cepat ya, dok? Itu yang saya baca. Saya nggak tahu mekanismenya tuh kalau yang itu. Cuman itu yang pernah saya baca. Cuman saya lebih nyaman yang
tarik nafas ditahan itu lebih simpel deh kelihatannya dibandingkan gitu. Berarti kalau misalnya tarik nafas ditahan, tahannya itu kira-kira berapa lama dok? Sekuat-kuatnya kita ya? Kuatnya aja. Itu udah kena cegukannya udah tersiksa itu. Oh iya 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 iya. Menarik Ya menarik. Terus harapannya dok, sih bisa membantu. Oh harapannya iya bisa ada lagi membantu. dok. Itu apa? Ada yang saya nggak tahu mekanismenya di beberapa jurnal mengatakan juga minum air dingin. Itu Oh, minum juga air bisa dingin. minum air dingin. Tapi jangan berlebihan ya. Jadi cegukannya nggak beres-beres nanti minum terus sampai segalon Apa? gitu. Apa Ya gara-gara secukupnya minum aja. air dingin bisa freezer otot-ototnya Ya bagus gitu. ini kan namanya apa yang bisa dikerjain di rumah kita kerjain dulu ya. Oh betul Tahan betul betul napas, minum betul. dingin. Ada juga yang tahan napas sambil menelan dok. Ada juga yang Tahan itu. nafas sambil Nah, menelan. Indikasi apa nih kalau misalnya cegukan itu harus langsung dibawa ke dokter spesialis THT nih dok? jadi untuk cegukan ini sebetulnya ada yang akut, ada yang kronik. Nah, akut itu kurang dari 48 jam. Jadi selama kurang dari 48 jam, kurang dari 2 hari, masih bisa kok ditangani di rumah. Kecuali nggak tahan ya. Kecuali nggak tahan. Nggak tahan sehari, aduh nggak bisa besok ada kerjaan, ada meeting. Ya udah dikasih obat. Soalnya masalahnya kalau kita kasih obat, obat yang kita berikan itu memang obat yang harus dituliskan oleh dokter. Dokter kan paham ya obatnya apa ya. Jadi, Iya, nah, betul itu betul. obatnya itu hanya bisa dituliskan oleh dokter aja masalahnya, diresepkan oleh dokter. Dan ada dannya nih. Kadang obat itu pun sulit untuk diambil, didapatkan. Nggak semua apotek punya. Karena Betul obat-obat betul. ini khusus. Khusus. Jarang diresepin ya, dan khusus. Nah, nanti nggak, saya nggak bisa jelasin nama jenis obatnya ya di sini. Soalnya obat termasuk yang dilindungi. Oh, biasanya cegukan terlama yang dokter pernah tahu itu berapa lama ya dok ya? Karena beberapa kasus kan nggak ada beberapa yang mungkin cegukannya tuh nggak bisa hilang walau dengan obat-obatan itu. Atau bisa nggak sih kita cegukan terus-menerus gitu? Sederhananya. Kalau pasien saya pribadi itu cegukan paling lama itu sekitar 5 harian dok. Itu udah lama banget kalau saya. Makanya saya agak kaget dokter ngomong 2 minggu itu. Kalau saya Iya baca di beneran. kalau saya baca di jurnal dok, dibaca di jurnal, seingat saya lupa. Hitungannya dekade dok. Dekade kan lebih dari 10 tahun dok. Itu ada dok. Itu saya pernah baca di jurnal ini, saya nggak bayangin orangnya itu tersisanya gimana. Iya. Nah, dokter, karena ini kita cegukan, ada lagi yang ingin dokter sampaikan kah untuk cegukan, dok? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada keluhan cegukan, harus diketahui dulu nih penyebabnya apa, harus ingat-ingat supaya nanti nggak kambuh lagi. Jadi cegukan itu bisa diakibatkan oleh bahan-bahan yang kemungkinan bisa mengiritasi tubuh kita, mulai dari uh, makan makanan terlalu Ya. cepat, asap rokok, makanan beralkohol, soda, kemudian kalau misalkan makanan yang meningkatkan asam lambung, kayak salah satunya kalau yang tadi dibahas ya jamu, mungkin ada yang kandungan asamnya atau cuka apel tapi pada kondisi yang kita lagi tidak bagus di lambungnya, itu bisa mengakibatkan peningkatan asam lambung. Dan pada saat proses stres itu juga bisa mengakibatkan peningkatan dari asam lambung karena permasalahan di sistem saraf di pusatnya. Kalau memang ada keluhan seperti ini, jangan panik, tahan nafas, tarik nafas, ditahan, kemudian beberapa saat, nanti bisa diulang berkali-kali. Kalau memang nggak membaik sehari, 2 hari nggak tahan, nanti ke dokter. Dokter nanti akan memberikan resep obat yang tujuannya sebetulnya adalah menekan dari sistem dari syaraf tersebut. Jadi mekanisme gitu, menekan syaraf tersebut. Jadi cegukan nggak bahaya tapi ganggu ya. Betul, betul. Saya itu udah sinusitis, terus udah operasi sinus, sudah 4 tahun, dan sinusitisnya udah disemprot. Kenapa kok masih suka kambuh sih, dok, sinusitis itu? Hmm. Tidak. Nah, sebetulnya kita harus
menyamakan persepsi dulu yang dimaksud sinusitis itu apa. Kadang-kadang itu banyak pasien yang ngomong gini datang ke dokter tuh, dok, saya punya sinus, saya punya sinusitis. Nah, keluhannya apa? Apakah ada keluhan nyeri di bawah mata, ada keluhannya nyeri di daerah dahi, gitu. Ternyata jawabannya nggak ada gitu ya. Keluhannya adalah bersin-bersin, pilek encer, yang itu sebetulnya didefinisikan mengarah ke pilek alergi atau rinitis alergi. Kalau pilek alergi atau rinitis alergi, atau mungkin rinitis vasomotor yang diakibatkan karena dingin gitu juga bisa ya, bau-bauan yang menyengat. Nah, itu bukan sinusitis. Jadi sinusitis itu bukan pilek. Jadi itu harus tahu dulu. Operasi sinusitis itu tujuannya adalah mengatasi proses infeksi di rongga sinus. Sinus itu artinya rongga di bawah mata, di atas dahi, di antara mata, di belakang mata. Kalau ada proses infeksi di situ, itu harus dibuka sirkulasinya. Akhirnya dibuka tulang yang ada di sinusnya ini dengan operasi endoskopi, harapannya sirkulasinya baik. Kalau memang ternyata sudah dilakukan operasi sinusitis dan masih pilek bersin-bersin, kemudian masih pilek encer, nah itu kita sebut dengan masih ada rinitis alerginya. Dan operasi bukan untuk menghilangkan rinitis alerginya, tapi mengatasi komplikasi dari sinusitisnya. Tapi beda lagi kalau memang tadi yang disampaikan benar-benar muncul nyeri lagi. Kalau muncul nyeri lagi, kemungkinan operasinya pada saat dilakukan udah dibuka ya, kan tubuh itu mempunyai mekanisme untuk proses penyembuhan. Nah, setelah dibuka, misalkan lubangnya gede segini, disempit terus dilebarin gede. Kemudian nanti ada proses penyembuhan, nanti dia akan menutup lagi gitu. Kalau mungkin orang-orang kalau luka gitu kita sebut kayak keloid ya, lebih menebal gitu ya, kayak sikatrik. Yaitu dia menyempit lagi. Nah, menyempitnya ini mengakibatkan sinusitis yang bisa kita sebut dengan relapse atau kembali. Nah, ini mungkin bisa jelasin. Anak saya suka mimisan, Dok. Kenapa kok mimisannya selalu terjadi saat panas? Terjadi pada saat panas. Oke. Yep. Jadi mimisan itu pada anak-anak paling banyak itu diakibatkan ya karena faktor trauma. Trauma itu bukan yang dimaksud itu kayak kecelakaan, kepukul, nggak kayak gitu. Faktornya simpel, ngupil. Itu penyebab utama dari mimisan. 90% kasus. Tapi harus cari tahu sebenarnya anak ini ngupil kenapa. Nah, biasanya hidungnya anak itu gatal, suka digosok-gosok, ngupil dia karena gatal. Nah, gatalnya kenapa? Karena pilek alergi. Itu juga bisa. Kalau punya ada keluhan pilek alergi ya, anggap aja misalkan ada kasus ini nggak ada keluhan pilek alergi, tapi muncul mimisan diakibatkan karena panas. Pada saat panas terjadi pelebaran pembuluh darah yang kecil, terus dia lebar. Pada saat pembuluh darahnya lebar, mirip kayak balon yang ditiup. Kalau balon ditiup kan tambah lama, tambah lebar, dindingnya tipis, gampang pecah. Nah, itulah bisa mengakibatkan mimisan. Tapi nggak usah panik, soalnya mimisannya 90% lokasinya di setengah senti bagian depan, di daerah tulang hidungnya. Bukan dijepit di sini, bukan dijepit di sini, tapi jepitnya di sini ya, di sini ya, jepit ini ya. Ini karena dia menekan dari plexus Kleisselbach atau tulang hidung sini, itu lokasi pembuluh darah yang paling banyak, mimisan di situ. Tekan, jepit, menunduk ya, bukan danga, menunduk. Karena apa menunduk? Supaya darahnya itu menggumpal di depan dan jangan dibuka-buka. Biasanya itu penasaran udah beres belum ya? Oh belum, netes ditutup lagi, dibuka. Nah itu yang bikin perdarahnya nggak beres-beres. Karena kita tahu faktor pembukaan darah di tubuh itu mempunyai waktu yang normal kira-kira 2 menit, 3 menitan. Makanya kalau misalkan jepit gini, paling nggak 2 menit atau 3 menit, jangan dibuka-buka. Kalau mau satu sisi dulu boleh, nggak apa-apa, supaya bisa nafas dari sebelahnya. Tapi lebih baik dua-duanya karena tekanannya lebih kuat. Itu tata cara menghentikan mimisan pada anak-anak dan dewasa ya. Nggak usah disumpel tisu. Nyarinya ribet, langsung aja dijepit. Izin dokter, mulai pilek hari pertama, besoknya di leher langsung bengkak. Itu kenapa ya dok ya? Kok tiba-tiba bisa langsung bengkak? Biasanya kasusnya anak-anak ini ya biasanya. Kalau
anggap aja anak-anak ya, dewasa juga bisa sih, tapi paling banyak kondisi seperti itu diakibatkan karena faktor di anak-anak. Leher bengkak di daerah sini, itu kan di daerah itu kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening jangan dipikir tumor, kanker gitu, enggak. Semua orang punya kelenjar getah bening, fungsinya untuk membantu proses imunitas membantu proses imunitas tubuh untuk melawan infeksi terdekat di lokasi situ. Jadi kalau memang ternyata ada peradangan di hidung dan di tenggorokan, kelenjar getah bening terdekat ya di daerah sini. Jadi di situ yang bekerja untuk memberikan melawan lah istilahnya. Biasanya sel darah putih yang dilepasin untuk ke situ. Gitu. Kenapa kok bengkak? Nanti harapannya kalau infeksinya beres, nanti bisa kempes lagi. Tapi ada juga yang nggak ngempes, tapi jangan khawatir, itu bukan tumor atau kanker. Dok, kenapa kok ini saya kalau misalnya pilek terus muncul cairan hijau berwarna kental dan berbau sangat busuk sekali. Oke. Jadi di area hidung kita tuh rasanya bau busuk banget. Kenapa itu dok ya? Nah, harus lihat giginya ada yang lubang atau enggak. Kalau misalkan giginya ada yang lubang, itu bisa menjadi penyebabnya. Lubang yang saya maksud adalah rahang bagian atas ya, bukan bagian bawah. Jadi rahang bagian atas, kalau misalkan ada yang berlubang, infeksinya dari akar gigi bisa masuk ke rongga sinus. Jadi infeksinya mengeluarkan bau ke hidung, akhirnya berbau sendiri. Baunya memang kayak telur busuk ya, seperti itu. Biasanya pada satu sisi aja. Kondisi kayak gini nanti ditangani oleh dua dokter, dokter THT sama dokter gigi. Dicabut atau enggak, itu keputusan dari dokter gigi. Nanti sama dokter THT juga akan dilakukan treatment obat. Terkadang juga harus dilakukan irigasi sinus untuk mencuci lendir atau nanah yang ada di dalam rongga sinus. Oh, okay. Tapi bener nggak sih dok kalau misalnya orang sinus itu biasanya paling sering pada orang-orang yang mancung-mancung daripada yang punya hidung pesek? Jadi masalah bukan tulang hidungnya yang mancung ke depan, tapi yang jadi masalah kalau tulang hidungnya bengkok atau kita sebut dengan septum deviasi. Jadi kalau tulang hidungnya bengkok ke arah kiri, ke arah kanan, nanti menekan rongga sinusnya yang dapat mengakibatkan sinusitis. Kalau biasanya itu kalau mukosanya akhirnya menebal. Jadi di dalam rongga hidung itu ada yang namanya mukosa atau palu lendir kayak gusi gitu ya. Kalau lama-lama nanti nebal, tulang hidungnya udah bengkok, jalannya sempit, nah itu baru muncul sinusitis. Jadi bukan bengkok langsung sinusitis, enggak. Jadi ada prosesnya. Dok, kenapa kok saya telinga kanan sering berdenyut, apalagi saat pilek maupun saat batuk? Oke. Kalau kata kuncinya adalah karena saat pilek, itu kemungkinan penyebabnya adalah saluran pembuangan telinga yang ada di belakang hidung. Saluran pembuangan telinga di belakang hidung kita sebut dengan tuba eustachius. Itu bisa menyempit kalau ada proses peradangan di daerah rongga mulut, di pangkal hidung diakibatkan karena batuk pileknya. Karena di dalam telinga itu seharusnya tekanannya bisa sama, kalau itu ketutup nanti akan ada gangguan tekanan. Jadi keluhannya mirip seperti orang yang ada dataran tinggi, itu bisa keluhannya kayak gitu. Nah, pada kondisi ini saya sarankan sih sementara minum obat pilek yang dijual bebas dulu. Kalau 3 hari, 5 hari gak membaik, baru nanti ke dokter. Oh iya, ada juga pertanyaan nih dok, bersin-bersin terus pada waktu pagi hari, itu termasuk rinitis alergi bukan dok? Nah, kalau kata kuncinya pagi kan dingin berarti. Nah, ada yang namanya rinitis vasomotor. Itu termasuk rinitis non-alergi. Nah, rinitis non-alergi itu biasanya muncul diakibatkan karena dingin, perubahan kelembapan, sama bau-bauan yang menyengat. Itu bisa muncul. Tapi yang jadi masalah, rinitis alergi jarang biasanya muncul sendirian. Kadang dia juga muncul dengan rinitis alergi. Jadi kadang juga disertai dengan alergi kayak debu atau makanan tertentu, bau bulu hewan dan sejenisnya. Kalau pada kondisi ini sering pagi bersin, saya sarankan itu rutin deh olahraga pagi ya, supaya kita adaptasi terhadap dinginnya. Olahraga nggak perlu lari sprint gitu, nggak perlu, jalan-jalan aja keliling komplek. Tapi kalau bisa pagi, bukan berjemur ya. Kalau berjemur, kalau pas kena panas mesti sembuhnya, soalnya kan kita sensitifnya pas dingin. Jadi kita harapannya beradaptasi terhadap dingin itu. Telinga itu ada hubungannya nggak sih sama ginjal? Ya kalau kalau saya sih pernah baca di ilmu TCM itu memang mengatakan bahwa telinga itu adalah hubungan luar dalam apa pintu luar
dari ginjal dok. Kalau dari THT sendiri itu ada hubungan nggak sih dok antara telinga dengan ginjal? Nah, saya kalau untuk secara teori yang detail saya nggak pernah tahu tuh. Untuk secara bentuk sih mirip ya. Secara bentuk sih mirip. Tapi untuk secara misalkan di situ ternyata daun telinganya ada masalah langsung berefek ke ginjal, sampai sekarang ini saya belum punya teori yang jelas masalah itu. Di textbook nggak pernah baca dijelaskan secara detail. Ini telinga keluar cairan hijau dan berbau nih Okay. dok. Itu kenapa ya? Ya, keluar cairan dari telinga ada dua diagnosis, ada beberapa diagnosis banding, mulai dari infeksi liang telinga diakibatkan karena korek-korek telinga, bisa juga karena jamur di telinga juga bisa. Bisa juga diakibatkan karena otitis media akut atau infeksi di balik gendang telinga yang ada nanah atau lendir di balik gendang telinga, menekan gendang telinga sampai gendang telinga berlubang dan keluar cairan dari telinga. Yang ketiga ini yang paling sering, otitis media akut. Tapi pada kondisi ini jangan beli obat tetes sendiri ya. Jadi ini pastikan ke dokter. Soalnya lendir itu, kalau memang ini diakibatkan karena jamur, terus dikasih antibiotik tetes, jamurnya tambah banyak. Tapi kalau memang ini memang karena infeksi otitis media akut, obat tetes telinga boleh digunakan. Tapi bukan obat utama. Obat utamanya itu penggunaan antibiotik sama obat pilek dulu. Biasanya saya berikan obat pilek yang dijual bebas, itu untuk membuka tubanya. Sementara beliin aja obat pilek yang dijual bebas, kalau memang ternyata 3 hari 5 hari nggak membaik, ntar ke dokter, dicek ini sebenarnya ngarah kemana sih? Infeksi liang telinga luar atau bagian tengah? Karena obatnya beda banget. Oh ini juga ada yang ngelanjut nih dok. Saya kemarin didiagnosis otitis media akut dan karena sebulan nggak sembuh-sembuh akhirnya dioperasi. Otitis media akut juga bisa langsung bisa dioperasi ya dok ya? Jadi Kalau udah parah mungkin banget. ya, otitis kalau disebut akut itu kurang dari 2 bulan ya, kurang dari 2 bulan kita sebut dari akut. Ya, otitis media akut kan ada stadiumnya, 1, 2, 3, 4. 1, tubanya ketutup. 2, masih ada cairan. Ketiga, muncul nyeri. Keempat, lendirnya keluar. Kalau memang otitis media akut, seringkali yang dimaksud untuk tindakan operasi adalah kita sebut dengan parasintesis, yaitu menusuk gendang telinganya. Nah, pasti kepikiran, dong, sakit kok gendang telinganya malah ditusuk gitu, apa nggak tambah tuli? Nah, gendang telinga itu kalau misalkan ditusuk, itu tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan. Mirip seperti ban, kalau dipompa kenceng banget, nanti kalau pecah dia tidak bisa beraturan bentuknya. Tapi kalau ditusuk satu sisi, satu poin, nanti tekanannya kurang, dari lokasi itu harapannya 90% kasus atau lebih ya, bahkan pasien-pasien saya rata-rata dalam waktu 2 hari, kurang dari 2 minggu, udah nutup lagi gendang telinganya. Jadi itu kalau misalkan yang dimaksud operasi itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan otis media supuratif kronik yang udah lebih dari 2 bulan, itu bisa dilakukan tindakan operasi. Salah satunya kita sebut dengan mastoidektomi atau operasi dari belakang gendang telinga, dibersihin di belakangnya situ. Karena proses infeksinya ada di tulang di belakang sini. Gitu dong. Oh, makasih banyak buat dokter. Kira-kira dokter ada yang mau dititip pesan lagi nggak nih buat para viewers yang sudah nonton? Karena banyak yang bilang dokternya baik nih. Pasti disukain pasien. Wah, menarik, menarik. Jadi kalau misalkan sekarang kan zamannya semuanya udah bisa baca di internet ya. Jadi pesan saya itu kalau misalkan teman-teman sakit, baca di internet boleh ya. Tapi jangan membuat itu menjadi self diagnosis, karena self diagnosis itu pada beberapa kasus itu bisa memperparah kondisi, terutama faktor psikis. Jadi banyak yang ternyata pasien ini normal ya, normal bagus gitu, baca di internet ternyata wah kayak gini itu mirip seperti orang baca zodiak gitu. Jadi kalau misalkan saya wah ini saya mirip kayak gini mau dapat rezeki, ya itu nggak usah dipercaya. Bukan nggak usah dipercaya artikelnya, bukan itu. Karena berita di internet itu yang diberitakan adalah tentu sesuatu yang menarik, dan itu sebenarnya untuk awareness dari pasien, bahwa kalau sakit ini bisa loh komplikasinya ini, bukan kalau sakit ini pasti komplikasinya ini, bukan. Itu mirip seperti kita ngomong ke anak-anak, hati-hati ya nyebrang jalan. Kenapa? Ya kan kita tahu bahayanya, ketabrak meninggal. Nah, tapi apakah orang yang ketabrak nyebrang pasti
ketabrak dan meninggal, kan nggak kayak gitu. Nah, itulah pemberitaan di internet. Jadi harus disaring. Pentingnya kita konsultasi ke dokter untuk itu. Jadi kalau misalkan self baca bolehlah, tapi jangan terlalu mendiagnosis diri sendiri. Itu pesan saya. Karena semua pasien saya rata-rata seperti itu. Betul sekali dokter.